Nah, ketika Bapak Ibu mendapatkan bantuan BPNT ini dengan kualitas yang buruk, maka saran saya kembalikan kepada agen di mana Bapak Ibu mengambil bantuan sembako tersebut. Ya. Dapat kalau dikembalikan nanti saya dapatnya apa? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses plus bahagia, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan Bapak Ibu semuanya, nama saya Muhammad Amin. Saya di sini akan menyampaikan pembahasan tentang bagaimana jika kita mendapatkan bantuan sembako BPNT dengan kualitas beras, daging, buah, sayur yang jelek, gitu ya. Bagaimana nanti? Kita akan bahas. Dan satu lagi pembahasannya, jumlah yang harus kita terima menurut Pedum tentang bantuan sosial pangan non tunai atau BPNT ini. Jadi jumlahnya berapa? Ibu harus tahu ya, jumlah yang didapatkan oleh Ibu tentang BPNT ini berapa. Baik, sebelum kita lanjut Bapak Ibu, boleh subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa ya, subscribe channel saya, like, komen, dan share. Ketika Bapak Ibu sudah menonton video saya, boleh dibagikan kepada rekan-rekan, saudara, atau grup-grup Bapak Ibu semua yang ada di WA, ataupun Facebook yang khususnya tentang bantuan sosial. Bapak Ibu semua, kita mari bahas tentang bantuan pangan non tunai atau bantuan sembako dengan kualitas yang jelek ini harus bagaimana. Pernah nggak Bapak Ibu mendapatkan bantuan BPNT atau bantuan sembako ini kualitasnya jelek? Apa sih yang jelek? Berasnya. Ada kutunya contoh. Atau berasnya hitam. Atau berasnya bau. Terus bisa jadi ada telur yang busuk, atau buah yang busuk, atau sayur yang busuk, atau kacang-kacangan ya. Jadi bantuan pangan non tunai ini ada berbentuk beras, daging, sayur, kacang-kacangan dan sebagainya ya. Nah, ketika Bapak Ibu mendapatkan bantuan BPNT ini dengan kualitas yang buruk, maka saran saya kembalikan kepada agen di mana Bapak Ibu mengambil bantuan sembako tersebut. Ya. Dapat kalau dikembalikan nanti saya dapatnya apa? Minta diganti yang kualitasnya baik. Jangan menerima beras yang jelek, daging yang bau, yang busuk ya, buah yang busuk, ataupun sayur-sayuran yang kualitasnya rendah. Mintalah kualitas yang tinggi. Karena apa? Karena itu adalah hak dari Bapak Ibu sebagai penerima bantuan sembako. Perlu diingat, untuk semuanya, tidak hanya untuk KPM BPNT, untuk agen dan sebagainya, untuk pemerintah dan sebagainya, bahwasanya bantuan pangan non tunai atau BPNT itu salah satu tujuannya program tersebut adalah untuk meningkatkan imunitas tubuh supaya terjauh dari COVID-19. Lah kalau seandainya kita makan beras yang buruk, daging yang buruk gitu, bagaimana imunitas tubuh itu akan meningkat, akan bagus. Malah bisa jadi bikin sakit perut ya. Malah kita tambah mendapatkan penyakit yang lain. Tidak kena COVID tapi sakit perut gitu kan. Lah ini kan sesuatu yang jangan sampai terjadi. Makanya ketika Bapak Ibu mendapatkan bantuan sembakonya kurang baik, maka kembalikan dan minta dengan kualitas yang lebih baik. Itu hak Ibu. Kalau seandainya tidak mau mengganti agen tersebut, maka minta kembalikan uangnya. Lalu Ibu bisa mengambil kepada agen yang lain di luar desa atau kelurahan Bapak Ibu semuanya. Nah itu boleh nggak Pak? Boleh. Siapa yang melarang? Bapak Ibu yang mendapatkan bantuan BPNT itu berhak mengambil di agen manapun ya. Ketika agen yang terdekat itu contoh memberikan kualitas yang jelek, pindah saja nggak apa-apa ya. Itu hak Ibu ya.
Terus ya selanjutnya, berapa sih bantuan BPNT yang harus diterima jumlahnya? Jumlahnya adalah 200.000 rupiah. Nah, tetapi bantuan sembako BPNT ini tidak bisa diuangkan. Hanya bisa diganti atau dibelikan dengan sembako. Tetapi jumlahnya harus 200.000. Nggak boleh kurang. Ataupun lebih. Harus 200.000. Kalau seandainya kurang bagaimana, Pak? Contoh, gini. Bapak Ibu harus teliti ya ketika mengambil bantuan di agen, ketika mengambil sembako di agen. Itu jumlahnya harus 200.000 dari beras, telur, daging, buah, atau sayur. Jumlahnya harus 200.000. Cara ngitungnya bagaimana? Kita contoh ya, contoh. Contoh kita mendapatkan beras 10 kg. Harganya di pasaran itu 10.000, contoh. Ini contoh ya, karena di beberapa daerah itu harganya beda-beda. Itu harganya 10.000 kali 10 kg. Itu kan 100.000. Masih ada sisa 100.000 lagi, karena 200 ya. Nah, terus ada buah. Buah contoh harganya 25.000, contoh ya. Berarti jumlahnya beras dengan buah 125.000. Dengan daging, dagingnya contoh daging sapi lah. Harganya berapa? 30.000. Berarti 155.000. Masih ada 45.000 lagi. Telur. Telur contoh harganya 20.000. Ini hanya contoh ya. 1 kg contohnya 20.000. Jadi tadi 125, 30 tambah 20. Jadi berapa tuh? 155 tambah 20.000. 175.000. Dan masih ada 25.000 lagi. Ya. Itu bisa jadi sayur, bisa jadi dikasih kacang-kacangan dan sebagainya. Intinya itu harus mencapai 200.000. Semua paket sembako yang Bapak Ibu dapatkan itu jumlahnya harus 200.000. Kalau seandainya di tempat agen Ibu mengambil sembako tidak ada penjelasan harganya, maka minta harganya kepada agen tersebut dan minta dipasang di depan rumahnya atau depan agennya. Supaya apa? Supaya kita tahu harganya. Supaya kita tidak dibohongi dengan harganya. Supaya semua orang tahu ya. Jadi untuk agen-agen mohon untuk memampangkan harga-harga dari sembako yang diberikan kepada masyarakat penerima BPNT ini. Nah, dua masalah ini dari mulai yang sembako buruk dan kadang jumlahnya tidak sampai 200.000. Bapak Ibu kalau seandainya agennya dikomplain atau ditegur masih ngeyel, tidak mau mengganti atau tidak mau memberikan sesuai harga nominal 200.000, maka laporkan saja. Nggak apa-apa, jangan takut. Laporkan saja kepada pihak yang berwajib. Atau laporkan kepada TKSK. Bisa laporkan kepada pendamping PKH, bisa laporkan kepada kepala desa, bisa laporkan kepada Babinsa, bisa laporkan kepada Polsek dan sebagainya. Tidak apa-apa, laporkan saja. Karena apa? Karena itu adalah hak Bapak Ibu semua yang harus diterima. Kalau jumlahnya 200.000 ya harus 200.000. Kalau menurut pedum atau pedoman umum, komoditi yang diterima harus kualitasnya bagus, maka ya harus bagus. Jangan sekali-kali menerima bantuan sembako ini dengan kualitas yang jelek. Laporkan saja. Jangan diterima. Kembalikan. Kalau kembalikan tidak mau diperbaiki atau tidak mau memberikan lagi dengan kualitas tinggi, maka laporkan. Baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih. Semoga banyak memberikan manfaat kepada Bapak Ibu semua, bisa memberikan pengetahuan dan bisa memberikan keberanian kepada Bapak Ibu semua. Jangan lupa yang baru datang subscribe ya, subscribe channel YouTube saya ya. Terima kasih, semoga Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita semua dijauhkan dari COVID-19. Jangan lupa ikuti protokol kesehatan. Jangan lupa bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.